Halo semuanya, selamat datang di channel Amari YouTube. Kali ini kita akan bahas kitchen di villa. Jadi kebetulan hari ini kita ke villa di puncak dan ada kitchen yang cukup menarik. Oleh karena itu kita akan bahas kitchen yang sangat menarik di villa ini. Yang pertama kita bahas dari finishingnya atau desain secara keseluruhan ya. Kita lihat tema dari villa ini adalah tropical dan dia menggunakan banyak unsur kayu dan juga batu-batu alam. Juga ada beberapa daun-daunan dan pohon-pohon yang tropikal. Oleh karena itu, oleh arsitek, kitchen ini dibuat menyesuaikan dengan tema villa secara keseluruhan. Kita bisa lihat yang pertama adalah finishing. Finishingnya menggunakan veneer. Veneer ini dicat dengan natural finish, tidak menimbulkan glossy, sehingga tampak seperti kayu. Ini finishing bagian luar. Kemudian bagian dalamnya, finishingnya menggunakan HPL ya, HPL dari Taco, Choco Afromosia yang motifnya sama dengan veneernya, berwarna coklat tapi agak muda. Kemudian selain itu juga finishingnya menggunakan alur bergaris sehingga menampakkan kesan tropikal lebih kuat lagi, seperti ini sebuah kayu ya. Nah ini alur sepertinya menggunakan mesin ya, sehingga sangat rapi. Kemudian untuk top table dan backsplash, sisi yang kitchen itu menggunakan keramik hitam. Untuk sisi island itu menggunakan marmer hitam dengan motif putih. Ini sepertinya, ya ini marmer ya. Sehingga secara keseluruhan tampak di kitchen ini ada dua warna yang cukup kuat. Yang pertama warna coklat, yang kedua warna abu-abu gelap atau hitam. Ini memberikan kesan nyaman sekali, warm sekali, dan tropical sekali. Kitchen ini memiliki bentuk I-shape ya, lurus, dan juga plus island. Kemudian untuk lampu LED, untuk lighting ya, lighting digunakan untuk menambah kesan dramatis sebuah kitchen. Mereka menggunakan warm white, ini sekitar 3000K ya. Jadi agak sedikit kuning. Dan mereka menggunakan lampu TL ya. Lampu TL ada 2 lampu TL ya. Satu lampunya sekitar 1,2 meter ya. Ini sekitar 2,4 meter ini. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk appliance. Ada beberapa appliance yang mereka gunakan di kitchen ini. Yang pertama adalah sink. Sink ini top mount artinya dia di atasnya top table. Kemudian kelebihan dari sink ini adalah kedalamannya. Ini sekitar 20 cm. Sehingga pada waktu kita mencuci, air tidak akan menciprat keluar ya, karena cukup dalam. Ada beberapa sink yang dalamannya hanya 15 cm atau bahkan 12 cm. Ini cukup dalam, ini 20 cm. Kelebihan dari sink top mount adalah pada saat kita mau mengganti sink, itu kita tidak perlu merubah atau membuka top table. Tidak perlu merusak top table ya, kita hanya ganti sinknya aja. Tapi kekurangannya top mount adalah kadang-kadang air akan masuk dari sini, jatuh ke dalam kabinet. Appliance yang kedua yang kita akan lihat adalah kulkas. Ini kulkas 2 pintu yang kecil, diletakkan di sebelah pojok. Ini ada sedikit tidak sesuai karena arah bukaannya dia ke sini. Sehingga cukup sulit bagi kita untuk mengambil sesuatu ya. Lebih baik kalau arah bukaannya ke sini atau kulkas diletakkan di sebelah sana. Appliance yang ketiga yang kita bisa lihat adalah ini ada small dispenser ya. Portable dispenser ya. Bisa dilihat dia menggunakan semacam charger untuk galon aqua. Ini bisa menampung 2 galon. Appliance yang keempat adalah ini ya, untuk memasak air, teko masak air.
Appliance yang kelima adalah microwave. Microwave ini diletakkan di atas. Ini memiliki sisi negatif ya. Saat teman-teman hendak memasak sesuatu yang panas dan akan mengambil itu, resiko akan tumpah dan agak sedikit bahaya. Khususnya untuk yang tidak begitu tinggi ya. Kemudian appliance yang kelima adalah rice cooker. Diletakkan di bawah sini dengan sistem rel. Appliance yang keenam adalah gas hob 2 tungku ya, dengan LPG di bawahnya. Ini karena kisi-kisi ini cukup besar, sehingga membuat gas ini tidak akan menumpuk atau menimbulkan bahaya, karena kalau ada kebocoran, kita perlu semacam lubang hawa, baik di sisi gas maupun di sisi kabinet sink, itu juga perlu lubang hawa supaya udara-udara yang lembab itu bisa keluar. Untuk appliance itu aja. Sekarang kita akan cek kompartemen dari sink ini satu persatu ya. Kita mulai dari yang sisi paling kanan ya, atas. Ini adalah kompartemen sekitar 1 meter. Dimensinya dengan satu ambalan. Ini mereka gunakan untuk meletakkan sesuatu yang seperti makanan ya. Kita cek yang di sebelah kirinya. Ini kompartemen, di atasnya microwave. Ini finishingnya veneer ya. Kalau yang ini, yang lain-lainnya finishing HPL, ini finishingnya veneer. Kenapa? Karena ini kabinetnya modulnya terbuka. Dia open cabinet sebenarnya. Kita lihat kompartemen yang sebelah ujung kiri. Ini mereka gunakan untuk meletakkan peralatan meja makan ya, seperti cup, bowl, sama plate. Kita akan mengecek yang bagian bawah. Kompartemen di bawah sink. Tidak ada apa-apa, hanya meletakkan peralatan untuk masak. Nah, ini bisa dilihat ya, ini sudah mulai ada karat di bagian engselnya. Di bagian ini juga berkarat di engsel dan juga di skrunya ya. Kenapa? Karena bagian sink ini dia ada seperti cairan kimia dari obat-obat pembersih, kemudian pembersih piring ya. Kemudian ada lagi sisa makanan dan banyak juga flow air di sini, sehingga menyebabkan daerah sini itu cukup lembab dan biasanya itu engsel akan berkarat. Solusinya adalah rekan-rekan menggunakan engsel dari stainless steel, sehingga dijamin akan anti karat. Oke, kita lihat di samping. Ini ada drawer untuk pen. Ini untuk asap pisau. Di bawahnya lagi ada rice cooker. Di samping paling kanan, ini mereka meletakkan LPG. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai desain daripada top table maupun kitchen yang bagian bawah. Kalau saya lihat, ini semua menggunakan cor dan juga keramik. Tujuannya dari owner mungkin supaya lebih awet ya. Jadi mereka kasih ini hanya frame aja. Kemudian bawahnya itu adalah keramik yang dinaikkan. Satu sisi positif mungkin iya lebih awet. Sisi negatifnya tempatnya agak sedikit tidak maksimal. Pertama, tingginya berkurang. Kemudian pemakaian tempatnya sangat sulit untuk maksimal ya, karena banyak area-area mati gitu. Dan mereka susah menambahkan fitur-fitur seperti spice rack, seperti cleaning agent, banyak aksesoris kitchen yang susah digunakan di tempat-tempat seperti ini. Sekarang kita akan bahas dari island ya. Island ini kombinasi antara papan triplek dengan veneer dan juga solid wood. Ini ada kayu solid ya. Nah, solid wood ini akan dibawa terus sampai ke luar kitchen, ke arah sofa. Dan juga ada di atas island.
Di atasnya juga ada lampu yang juga dari solid wood. Jadi kesan desainnya flow ya, dari kitchen keluar itu pergantian desainnya itu mirip sekali dari veneer ke solid wood. Kita akan lihat untuk kompartemen satu persatu. Sisi yang paling kiri island adalah meletakkan panci-panci ya, kettle, wajan, alat memasak. Kemudian dia ada 3 drawer dengan bukaannya itu sekitar 40 cm ya. Kemudian menggunakan rel double track biasa. Kemudian ininya pakai finger groove. Dan kembali mereka juga alur, meskipun nggak tembus tapi mereka alur garis sehingga masih senada, garis-garis vertikal. Ini drawer yang kedua. Untuk drawernya menggunakan rel biasa sehingga tidak soft close ya. Yang bawah masih kosong. Ini yang paling kanan mereka gunakan untuk meletakkan galon aqua dan juga portable dispensernya. Oke. Colokan ya, kita lihat ada beberapa colokan. Yang pertama di sisi island ada satu colokan yang digunakan untuk teko air panas. Kemudian di sisi backsplash ada satu colokan yang kita bisa gunakan untuk juicer atau untuk rice cooker atau untuk mixer dan lain sebagainya. Kemudian yang pasti di belakangnya microwave juga ada colokan. Kemudian di belakangnya kulkas ada colokan. Kemudian di bawah ini juga ada colokan ya buat khusus rice cooker. Jadi kalau saya totalkan colokannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 colokan di satu kitchen ini. 6 sama di sini, sama 7 ya. Tapi ini belum digunakan. Oke, sekarang kita akan bahas apa yang menurut kami jadi kelebihan kitchen ini dan apa yang menjadi kekurangannya ya. Kita akan bahas 3 kelebihan ya. Yang pertama adalah secara desain sangat baik sekali karena dia menyatukan unsur kayu dan batu alam sesuai dengan tema desain keseluruhan dari pada villa ini. Kemudian kelebihan yang kedua adalah dia bisa menyatukan antara kitchen dengan ruang living ya. Bisa dilihat antara kitchen punya desain menyatu sampai ke depannya sofa. Itu dengan desain yang sama, bahasa desain yang sama ya, masih unsur kayu yang sangat kuat sekali. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah desain kitchen ini cukup everlasting ya, dan dipikirkan sangat baik sekali. Bisa dilihat, kitchen ini mempunyai nuansa yang gelap, begitu pula dengan lantainya berwarna hitam, tapi dia shifting ke ruang keluarga yang berwarna terang lantainya dengan warna tone-nya itu earth ya. Jadi kesan batu alamnya itu semua dapat, kesan kayunya semua dapat, dan saya yakin desain ini akan everlasting ya. Tidak akan ketinggalan zaman karena dia benar-benar menggunakan earth tone, warna-warna dari bumi ya. Nah, sekarang kita bahas 3 kekurangan yang kami temukan. Jadi tidak ada kitchen yang sempurna. Kita mulai dari kekurangan yang pertama adalah peletakan microwave yang di atas. Ini agak sedikit berbahaya apabila teman-teman kurang tinggi dan hendak mengambil yang sesuatu yang panas, berkuah gitu ya. Itu bisa tumpah ke bawah. Kekurangan yang pertama itu. Kekurangan yang kedua adalah penggunaan rel yang double track biasa. Ini seringkali setelah sekian waktu, ini yang paling cepat rusak dan berkarat dan akan seret. Dan sebenarnya secara harga tidak signifikan. Lebih baik rekan-rekan menggunakan rel yang tandem yang berada di bawah sini. Pertama, rel itu lebih awet. Yang kedua, rel itu bisa menahan beban lebih besar sehingga lebih awet juga. Yang ketiga, rel ini tidak akan kelihatan ya di bawah sini. Itu kekurangan yang kedua. Kekurangan yang ketiga adalah jarak antara kitchen dengan island cukup sempit ya. Kita bisa lihat nih sekitar 75 cm ya kurang lebih ya, sampai 80 cm. Disarankan jarak ideal itu minimal 1 meter atau 100 cm
sampai dengan 1,2 meter atau 120 cm. Mungkin ini karena villa ya, jadi agak kecil, sempit. Ini jarak yang bisa didapatkan. Kenapa harus jaraknya sekitar 1 meter atau 1,2 meter? Pertama, kalau ada 2 orang kerja, kita bisa berhadapan-hadapan. Yang kedua, saat kita membuka drawer, seperti ini ya, kita masih punya space lebih di belakang kalau jaraknya 1 meter. Ini agak sedikit sempit. Jadi kesimpulan dari kitchen yang kita akan bahas pada kali ini, menurut saya kitchen ini sangat baik sekali, didesain dengan sangat beautiful sekali, dan saya yakin ini akan sangat everlasting. Dan saya merasa arsitek atau desainer dari villa ini ya, memikirkan dengan sangat baik villa secara keseluruhan maupun dengan kitchennya. Detailnya sangat dapat sekali. Demikian kitchen yang kita bahas kali ini, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih.